Oke, teman-teman saling sapa jalan-jalan. Episode kali ini luar biasa, istimewa sekali karena saya bertemu dengan seorang legend Kota Malang yang dimiliki Kota Malang yang saya pikir sudah bisa dibilang sudah go nasional bahkan mendunia, tapi nggak banyak anak sekarang tahu gitu peran beliau. Jadi perkenalkan, beliau bernama Pak Haryadi. Dia ownernya dari Ringin Asri. Kalau mamanya dari pesawat ke timur dikit tuh ada Ringin Asri, sebuah saya bilang resto legendaris di Kota Malang. Tapi saya di sini nggak bahas soal restonya karena memang restonya sudah enak. Terbukti apa? Karena sudah hampir berapa tahun, Pak? Mulai tahun 92. Oh, mulai tahun 92. Mulai saya masih kecil saya diajak, masih kakek nenek saya dulu. Jadi beliau sebelum ada Cineplex atau Cinema 21 atau apa, sebenarnya beliau ini sudah punya loh Cinetek, Cinema Gedek. Jadi memang keliling seluruh Jawa Timur. Ini stikernya masih ada. Dan ketika bicara tentang bahwa beliau adalah pengusaha Cinema Deck atau Cinema Gedek atau layar tancap, beliau akhirnya kan punya koleksi-koleksi film. Dan ternyata di sebuah resto legendaris ini, di tengah-tengahnya itu ada semacam museum sinematik Indonesia. Nanti kita akan kulik ke sana. Bayangkan ini mengenal bioskop keliling lebih jauh, dan ini adalah produk nasional yang mungkin sekarang terlupakan dan cuma tinggal kenangan. Nih tentang sejarahnya di sini ada, dan meskipun ini tinggal masa lalu, tapi percayalah bahwa hal ini merupakan sejarah panjang tentang kejayaan film Indonesia. Mungkin pekerjaan ini memang sudah tidak ada, mungkin berakhir karena perubahan zaman, tapi percayalah, film Indonesia itu besar dan dikenal sekarang itu tidak lepas dari perjuangan para pelaku dari pengusaha bioskop keliling. Ini sejarahnya, kalau Emma Theater itu kalau pernah jadi Mulia Theater di zaman saya, dan ini masih namanya Emma Theater 1 November 49 MMA tahun 51. Mulia Theater itu ya. Mulia Theater. Sebelum jadi Mulia Theater ini iklannya ada. Ini Sintrim Theater, kalau sekarang Jaya, sekarang sudah jadi Alfamidi. Tahun 49, 24 Desember 49. Ini Atrium sama Emma Theater. Atrium tuh sekarang ya Malang Plaza. Ini film-film tahun gambar film. Dulu gambar film itu selebarannya dibagikan lewat siaran pakai mobil, pakai dokar, pakai kenongan juga. Tung tung tung. Hari ini muter film tung tung tung. Saya masih ingat itu. Anak-anak mengejar gambarnya. Nah, gambar-gambar ini termasuk sudah cukup langka ya, hampir 70 tahun yang lalu. Nah, tapi menurut saya ini menarik ya. Dahulu gambar ini hitam putih, kemudian ada yang namanya sinopsisnya. Nah, ini buatan tahun 54 ya. Ini 54, ini tahun 56. Ada sinopsisnya, jadi ada ceritanya. Menarik banget ada ceritanya ini. Nah, ada ceritanya begini. Ini Atrium Theater. Ya. Wah, ini film top ini ya. Banyak nyanyiannya. Kemudian ada sinopsisnya. Ini Persari Film, sekarang sudah almarhum semuanya. Termasuk pendirinya, anaknya, nggak tahu sekarang siapa yang ngurusi. Ini gambarnya begini. Ini satu filmnya cukup menarik ya. Macan Berbisik. Macan Berbisik ini film-film action zaman-zaman itu ya. Ada namanya, ada pelakunya,
wah ini menarik. Nah, orang dulu kan bacanya agak sulit. Jadi kalau membaca satu lembar ini bisa-bisa 10 menit supaya mengerti. Nah, ini termasuk pembelajaran bahasa Indonesia yang baik ya, tapi jangan lama. Ya waktu itu yang juga Rahman, ya yang terkenal Habib ya. Iya, saya Anak-anak boleh nonton. Jadi nggak ada tulisan 13 tahun segala macam. Anak-anak boleh nonton. Iya, bawang merah, bawang putih. Ya. Ada juga ini dengan bangga mempersembahkan. Nah, ini film-film yang menurut saya semuanya mendominasi di Kota Malang. Ini zaman 3 zaman. Ini kalau yang nonton, karsisnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, kalau kelas 1 itu di atas, kelas 2, kelas 3 itu tanpa nomor. Nah, biasanya banyak kutu busuknya yang kelas 3 itu. Jadi kok duduk sampai garuk-garuk saja. Itu yang terjadi. Ya kemudian juga ya film-film itu juga itu yang menunggu. Ya, karena biasanya dua layar, jadi mereka kalau nonton filmnya terlambat, sorak-sorak, wah balik duit, keplok-keplok, kemudian melempari, nggak tahu sandal, lempar ke temannya, kemudian diambil lagi lah gitu lah. Itu ya itu rame sambil nyanyi, wah yo balik duit, boleh, itu yang terjadi. Ya itu karena filmnya bisa, karena ya filmnya putus, karena filmnya akan diedit dari 2 tempat, kadang-kadang artinya terlambat ya, karena dinaikkan sepeda, jadi sepeda motor masih jarang ya, naik sepeda balapan, udah diputar balik masih benar-benar terlambat. Taman ini penyanyi terkenal ya, 19 bintang, 20 nyanyian, 20 percintaan, bintang Surabaya. Surabaya sudah membuat memang waktu itu bintang Surabaya film dan kita itu semuanya penyanyi. Oh, anak Usbini juga ya. Pada itu nggak ingat tahun 50. Wah, yang nonton bisa jam 2 sore, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10, 5 kali pertunjukan. Iya, tapi ya gitu. Karena tidak ada nomornya ya, atau biasanya juga udah pakai nomor maklarnya, wah itu sakola. Kalau maklar tuh zaman sekarang calo tiket. Nah, ya. Wah, ayo Pak. Wah, iya. Kalau yang nggak mau antri, ya itu beli calo. Calo tuh hebat. Loket belum dibuka, dia sudah dapat nomor. Nah ini, kalau kita mesti antri dapatnya terakhir. Jadi harus ya bayarnya waktu itu hanya Rp25 ya, Rp100 paling mahal. Ya zaman itu, jadi buat kita menarik banget ya, calonya bisa ambil 10%. 10 Rp. Ini kartu cuma-cuma. Berarti kalau ini free pass gitu ya? Free pass ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 50 juga. Tahun 50. Ada Roxy, ya, Sentrin, Grand Globe. Grand Globe itu kalau sekarang? Sekarang jadi Mitra. Oh, Mitra. Mitra Ramayana. Iya, betul Ramayana. Saya tahunya Ramayana, zaman saya kecil. Namanya Grand Globe. Ya, Globe itu kemudian diganti Surya. Oh, diganti Surya. Itu khusus film-film Surya itu tempatnya kecil, memanjang sekali. Khusus film-film kelas mbek. Kelas mbek. Kelas mbek itu maksudnya semuanya sudah selesai. Oh, dia terakhir muter. Terakhir. Entar film dari pedot-pedot tok. Gitu. Jadi ya, Grand itu biasanya film-film India. Nah, Atrium khusus India biasanya. Atrium India khusus. Kalau Sentrim itu biasanya film Mandarin. Ya, kalau India, Merdeka, Rek itu film-film hype yang baru-baru. Gitu. Nah, ya harganya ya turun gitu kan. Jadi itu Ringenasi ini dahulunya ada tempat bioskop. Depan saya Jalan Soekarno-Hatta ini kan baru dibuat tahun 92. Kita kebetulan bioskop di sini tahun 88. Jadi di sini masih kebun tebu sampai dengan Unipro sana kebun tebu. Ya, jadi kalau orang nonton film pulang nonton film bawa oncor. Oncor itu obor kalau sekarang. Melewati pematang sawah. Soalnya banyak rampok. Oh. Ya, dan kita di sini tempatnya loket. Karsisnya Rp1.000. Zaman itu Rp1.000. Ya, yang nonton bisa 2.000, 3.000,
Orang. Ya, ya orang. Ya, Tempat loket jadi di sini. ya tempat loketnya di sini. Sekarang saya tutup. Ya beruntung sekali teman-teman saling sapa jalan-jalan bahwa bentuknya nggak terlalu banyak berubah. Meskipun sekarang sudah jadi resto ya Pak ya. Ya, ini dulu apa namanya? Kalau kita biasanya di depannya ini gambar-gambar yang mau main. Gambar yang mau main di sini. Ini film-film yang mau main. Ya, gambar yang mau main. Jadi orang nonton di sini. Ya, filmnya biasanya skala umur. Skala umur. Ini G30 SPKI, 9 Wali, Walter Mongin Sidi, Perwira Kesatria, para perintis kemerdekaan, keren-keren. Misteri Gunung Berapi ya, ini yang saya tahu ini. Kereta api terakhir. Iya. Ya, termasuk sini, ini museumnya, ini tempat layarnya dahulu di sini mas. Gambar-gambar yang mungkin sudah nggak ada yang punya ya. Ini gambar-gambar poster, ini Meriam Bellina masih umur 20 tahun. Ya, Purworejo sekarang sudah umur hampir 70 tahun ya. Ini. Dari Prima, Serangan Fajar tahun 70 nih kurang lebih. Terlihat Serangan Fajar. Ini film Panji Tengkorak, ini film sinemaskop pertama di Indonesia. Ya, dibuat kerjasama antara Indonesia dengan Hong Kong. Nah, namanya Song Kwang Ling Fung. Ya, pertama main di sini Panji Tengkorak. Wah, luar biasa laris itu. Laris sekali. Ya. Film yang sudah pakai ini ya, SDM internasional istilahnya. Nah, dulu gambar-gambar, ini gambar-gambar yang sopan. Film dahulu zamannya gambarnya selalu nggak sopan. Soalnya meskipun di filmnya nggak ada itunya. Tapi sopan. Ya. Nah, ini tuh layar tancapnya di sini mas. Ini. Nah, ini layar tancapnya di sini. Ini di sini mas. Jadi bisa dibilang kalau yang di sini yang permanen ya Pak ya. Betul. Kalau yang di sini ini permanen. Betul. Jadi yang di sini permanen. Jadi tiap hari ada main. Cuman itu resikonya kalau hujan Ya. langsung apa? Ya, gerimis bubar. Misbar, gerimis bubar. Ini tanahnya miring dulu, propernya di sana itu. Oh ini miring kena sebalasan Pak ya? Ah ya. Ya temboknya tinggi-tinggi supaya nggak ditonton dari luar. Dari luar. Ya, nggak bayar nanti. Oh iya iya. Ini layarnya sekitar 12 meter. Jadi ini ada alasannya kenapa sini rendah, di sana tinggi, karena memang monitornya dulu di daerah sini di bagian sini. Ya. Monitornya di bagian sini. Nah, jadi biar yang belakang kelihatan ya Pak ya. Ini dulu anak kenapa layar tancap selalu itu karena kita mainnya cuma sehari di tempat A, besok itu dari pindah-pindah terus, tapi gedek. Nah itu ditunggu karena apa? Mereka anak-anak muda itu kan waktu zaman itu kan nggak boleh keluar. Begitu ada muter film, ngumpul semua di lapangan, pacaran. Kalau hujan lebih seneng, udungan sama sarung, koran, ya, terus sesekan sendiri. Ya, nakal zaman itulah. Tapi kalau sekarang insya Allah lebih parah. Sekarang pengen itu ya. Iya. Nah, komunikasinya waktu Iya. begitu. Jadi, Zaman itu ya kalau orang baru ngumpul itu karena memang semua dibatasi Pak ya, serba terbatas juga. ya, kalau Omai ramai main, wah joget semua itu. Bener-bener kayak live ya Pak ya. Iya, joget semua. Iya. Apalagi di tempat karaoke, di tempat besok kita biasanya kita berikan panggung, kita kasih -1. Lagu-lagu -1, orangnya siapa yang menyanyi. Jadi zaman itu sudah karaoke duluan. Karaoke duluan, Pak. Dilihat orang banyak begitu. Mereka nyanyi tapi pakai Ya, lagu. jadi istilahnya kalau zaman sekarang itu karaoke, tapi beliau itu kalau zaman dulu -1, yaitu musik tanpa suara. Ini gambar namanya 24 sheet. Ya, kalau sekarang sudah pakai printer, ini dulu gambarnya dengan gambar biasa. Kelihatannya jelek ya. Kalau kita lihat, tapi kalau kita mati luar biasa. Mereka membuat gambar ini paling-paling 2 jam sudah selesai. Jadi hanya selesai. Nah, ini dulu yang gambarnya yang gambar kain, yang dari kain belaco, ya, bukan kain biasa. Karena kenapa? Kain belaco menyerap cat.
Ini cat tembok, bukan cat biasa. Jadi ini gambar-gambar dulu sangat laris ya. Sehari mereka bisa gambar 3-4 film satu orang, cepat banget. Nah itu dulu untuk promosinya. Ya sekarang sudah nggak ada ini gambar ini. Dan sekarang harganya mahal itu. Harganya, soalnya yang buat sudah meninggal semua. Ini proyektor tahun 30, belum ada suaranya, masih bisu 8 mili. Ukurannya ada 8 mili, ada 16 mili, ada 35. Nah, ini proyektor saya dapat dari Amerika, cuma lampunya digelodok. Dapat lampunya digelodok, ini yang luar biasa ya. Nah, ini kemudian filmnya masih film Charlie Chaplin yang bisu. Ya kalau cuma, nah, sekarang sudah mulai diperbaiki ya. Ini proyektor yang ya sangat langka. Kemudian juga ada yang namanya proyektor 16 mili. 16 mili. Ini 16 mili. Ukurannya yang dimaksud 16 itu ukurannya. Kalau proyektor gedong dulu 35 mili, ukurannya 3,5 cm. Anda tahu ya, kalau film dahulu itu 1 detik itu 24 gambar. Jadi kalau bicara itu 24 gambar, hampir semeter. Jadi kalau film India yang panjangnya 7.000 meter itu berarti 7 km film India. Iya, 3 jam. Nah ini film-film yang kuno ya, maksudnya gitu. Nah, kalau sekarang kan cuma pakai flash disk ya. Nah ini semuanya film standar, cuma diberi lampu CinemaScope, namanya CinemaScope. Jadi membesarkan gambar. Jadi gambarnya standar semua. Kalau artinya memanjang. Nah ini jadi ceritanya begini. Nah kalau layar tancap kita dulu kan ada pro. Jadi kalau filmnya mau habis, itu yang sering putus, ya seperti layang kan, kita tarik filmnya, kita tarik, kita sambung, yang ini habis dikasih film lagi, lepas. Itu seperti orang layangan. Ya begini caranya. Proyektornya satu, karena proyektor mahal. Nah, semua gedung kebanyakan kalau gedung bagus ya, oke, seperti Sentren, Atrium itu proyektornya satu. Pakai full speed ya. Kadang-kadang kalau dengan full speed itu kadang-kadang bisa mati, bisa menyala. Itu full speed itu semacam karbon yang dibalut dengan tembaga dengan kekuatan voltasenya beda 15.000 volt. Ini berat, itu terang. Oleh karena film dahulu itu terang, gelap, padahal mati. Slide. Jadi kalau zaman itu area parkir yang luas, aman gitu-gitu ya. Komedi sorot, layar tancap, pengumuman gitu. Dari alat yang namanya slide. Slide itu 8x8 ukurannya, standar. Kita tulis biasanya, ada juga bagi film. Nah itu sebelum film mulai, ya biasanya ada slide, itu membayar. Kita pasang terbalik ini pasangannya, ya terbalik kemudian, nah kita pasang begini. Nah itu dia. Jadi kalau itu terbalik ya, ikut terbalik. Ya, jadi itu biasanya dipakai untuk pengumuman, ya. Untuk kadang-kadang kemudian diberi lagu-lagunya sendiri ya, pengumuman sendiri, lagu-lagu sendiri, kemudian dipegang tangan begini. Nah, pegang sangat sederhana ya teknologinya sebenarnya Pak ya. Cuman main lensa sama lampu ya. Iya, sudah lampu begitu. Nah, ini udah mulai sesi mutar film teman-teman. Ini saya putar langsung. Tahun 70-an. Ya, ini semua masih asli. Mic-nya juga mic yang lama. Mic lama. Ya, masih ditaleni kertas. Soalnya skaklar hilang. Karena ini memang harus keliling ya Pak ya.
keliling. Jadi satu rak ini sudah bisa menyenangkan orang satu desa ya Pak ya? Betul. Dengan harga cuma Rp500. Rp500 orang bisa. Rp250. Wah, ini kalau hari raya Mas. Ya kalau dulu, sekarang hari raya kan gaya. Kalau dulu mereka bawa uang baru biasanya. Terus satu kampung dibayari satu orang, itu namanya bos. Ya, kadang-kadang keluarga jadi kalau sekali datang itu naik pick up ya karena ada bis. Pick up sampai kampung selama ya Pak, dibayari, dibosi semua. Ayo tuku gedang goreng, pisang goreng, wah tuku jagung, wah, bos pulang bayar. Utang atau enggak tahu. Sebagian film kita saya masukkan gudang, soalnya diletakkan di satu tempat kayu. Dulu itu film kalau kita beli dari luar negeri, dari produser itu selalu kayu. Begitu masuk gudang, rayap datang, jadi tempatnya rayap, rayap mengeluarkan bahan kimia, filmnya rusak. Jadi hampir 70% film kita rusak karena di rayap. Jadi belang. Ini yang misalkan yang kotaknya kotak besi semua. Besi. Nah ini yang namanya, untuk potong film, menyambung film. Ya kalau sekarang menyambung film mudah ya. Jadi ini mesti dipotong, kemudian dikerik ya, kerik di sini, kemudian nanti sambung di sini, ini sambung begini ya. Nah ini sambungnya begini, filmnya panjang. Nah kemudian pakai aseton, tempel dan ceklek ini. Nah tidak jadi. Oleh karena kenapa kalau putus itu kadang-kadang film itu bisa putus karena dulu filmnya adalah film dari plastik dari seluloid. Kalau yang terakhir plastik agak sulit, rusak ya. Seluloid gampang putus zaman itu. Ini ya. Nah ini CinemaScope. Oh itu pasang CinemaScope ini bedanya. Nah begitu dikasih CinemaScope dia lebih gambarnya lebih besar. Terus ini yang lama ya ini yang lama. Begitu dikasih CinemaScope langsung jadi besar sekali. Oh jadi cuma main lensa aja Pak ya? Oke. Di awalnya itu semuanya itu nggak sederhana gitu nggak. Jadi semuanya itu proses, tidak langsung seperti sekarang yang semuanya serba digital gitu kan. Betul. Apalagi kita dulu pernah ikut juga dalam beberapa pembuatan film, maksudnya yang filmnya mau kita beli. Jadi membuat film. Oh jadi pas pembuatan film diundang ya Pak? Iya diundang. Nah, kita mau beli film ini ya diundang gitu. Diundang dengan maksud artinya ini loh hasilnya bagus, actionnya bagus. Nah, kalau kita sekarang membuat film kan mudah ya, begitu kita nggak cocok sudah dibuang. Kalau dulu satu adegan itu mungkin bisa 20 kali, soalnya filmnya kan mahal. Begitu dia sudah syuting, rusak, itu cetaknya di Australia atau di mana? Hongkong, di ya? Hongkong, di Indonesia belum bisa. Jadi harus prosesnya panjang untuk iya. jadi sebuah film nah, gitu Pak ya? Jadi ceritanya juga harus diatur dengan baik. Jadi mereka harus actionnya juga bisa diulang bolak-balik, ya, bisa 20 kali ya. Nah, itulah ceritanya. Jadi betul. kita juga sangat menghargai para sutradara umum kita ya, para sineas juga untuk artinya bintang film yang lama kita hargai karena mereka luar biasa. Dan itu bagian dari sejarah Republik.